Sahabat MGTV, di penghujung acara Beranda Inspirasi ini, saya akan simpulkan karena tiga episode terakhir kita bahas tentang bagaimana kiat kita musyawarah yang efektif. Maka kita yang pertama adalah tentu saja berdoa kepada Allah. Dengan doa ini kita mohon kepada Allah agar rapat itu menjadi salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai salah satu jalan agar ada solusi dari masalah yang kita mau kita ambil keputusan. Pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua setelah berdoa adalah kita nih harus membaca basmalah dan bersolawat. Kenapa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sebagai gerbangnya. Gerbang apa? Agar selama kita rapat itu senantiasa Allah karuniakan petunjuk, senantiasa Allah karuniakan ilham, dan semoga kita mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah pemimpin. Kita memilih pemimpin atau fasilitator rapat atau fasilitator musyawarah atau pimpinan musyawarah. Kenapa ini? Karena betapa pentingnya seorang pemimpin ini, dia yang akan mengatur ritme dari musyawarah ini. Siapa yang usul lebih dulu, siapa yang diterima usulnya, siapa yang boleh jadi di cut pembicaraannya karena sudah kemana-mana begitu ya, nggak fokus. Nah, itu perlu tuh seorang pemimpin begitu, dan harus berani mengambil keputusan ataupun meng-cut seseorang yang memang sudah berbicara namun tidak ada kesimpulannya begitu. Atau dia juga harus mengatur waktu. Seseorang sudah berbicara atau kelompok tertentu sudah berbicara, hampir waktunya sudah lama, yang lain belum kebagian untuk menyampaikan pendapatnya. Seorang pemimpin juga harus bisa mengatur dan mengendalikan peserta rapatnya. Betapa pentingnya nih poin yang ketiga ini adalah faktor pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, maka terbayang ada 10 orang di situ, 20 orang atau 30 orang, ide dan gagasan masing-masing terbayang. Tidak ada yang menyimpulkan, tidak ada yang mengarahkan. Nah, yang keempat, harus ada agenda yang jelas. Pembahasannya itu apa nih yang dibahas dalam rapat dan musyawarah itu. Terbayangkan kalau kita diskusi, kita ternyata tidak ada pembahasannya, Masya Allah, nggak ada agenda yang jelas, nggak ada apa nih yang dibahas yang lebih jelas lagi begitu, maka terbayang setiap anggota, setiap peserta musyawarah akan berbicara sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kepentingannya, dan ujung-ujungnya akan pusing sendiri karena nggak ada yang menyatukan agenda acaranya, nggak jelas. Terbayang dari A sampai B, C, D gonta-ganti begitu ya pembahasannya, tapi tidak ada yang menyimpulkan dan tidak ada yang mengerucutkan. Karena apa? Karena tidak menyepakati agenda acaranya. Nah, yang kelima adalah terkait dengan kiat musyawarah yang efektif ini, kita harus bisa mengatur waktu efektif untuk berbicara. Setiap orang berapa menit? 5 menit, 10 menit, 15 menit harus diberikan waktu. Sehingga apa? Sehingga orang lain tahu, saya kalau misalnya berbicara itu 2 menit. Sehingga poin demi poinnya sangat tegas, sangat jelas untuk disampaikan. Termasuk batas akhir waktu untuk rapat ini. Apakah sejam, 2 jam, 3 jam begitu ya. Terbayang kalau misalnya nggak ada batas waktunya, Masya Allah, hal-hal yang penting, acara-acara yang sangat prioritas belum tentu bisa dibahas dengan baik. Tapi kalau dibahasnya dibatasi dengan waktu, maka insya Allah akan lebih baik lagi. Nah, keenam, kiatnya adalah kita saling menghormati satu sama lain di antara peserta rapat, karena menghormati satu sama lain ini adalah wujud dari persaudaraan kita, wujud dari keakraban kita, dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita untuk menghormati satu sama lain, dan dia dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Nah, sahabat MGTV, kelihatannya rapat sederhana, musyawarah hampir tiap hari boleh jadi kita lakukan. Namun kalau kita nggak tahu kiat-kiatnya bagaimana musyawarah yang efektif, maka boleh jadi itu akan menjadi beban moral yang sangat besar kepada kita, dan boleh jadi yang awalnya niatnya adalah baik untuk memecahkan suatu masalah, ternyata dengan rapat itu ternyata muncul masalah baru, silaturahmi putus, ataupun kita bersitegang dengan sesama teman kerja kita, dengan komunitas kita, dengan musyawarah kita di masyarakat. Insya Allah 7 kiat sederhana ini semoga bisa memadu kita dalam menjalankan rapat dan dalam menjalankan musyawarah, dan semoga insya Allah Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita semua. Selamat mencoba, selamat berikhtiar, sehingga
apa yang kita lakukan senantiasa Allah karunia keberkahan dan keridhoannya. Baik, sahabat MKTV, saya Gatot Kunta Kumara bertugas di Beranda Inspirasi bersama kru MKTV. Ucapkan terima kasih karena sudah stay tune mengikuti acara Beranda Inspirasi ini selama 1 jam dan semoga ini bermanfaat buat kita bersama. Alhamdulillah, ini juga saya di warung makan Ampera Pajajaran, salah satu warung makan yang mengelola aset produktif Darut Tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan nih semoga Ampera semakin berkembang, semakin sukses dan semakin berkah. Dan insya Allah siapapun nanti yang berkunjung ke sini boleh jadi hanya makan gitu ya, makan di warung Ampera ini, namun insya Allah setiap uang yang kita belanjakan di sini itu semoga menjadi kontribusi, menjadi beasiswa, menjadi gedung pendidikan, menjadi gedung sekolah, menjadi sarana prasarana wakaf Darut Tauhid di kemudian hari, insya Allah. Saya kira itu mungkin sahabat MKTV, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Beranda Inspirasi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.